warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan nama saya Desi Putusari dari LPTK Universitas Trunojoyo Madura. Pada hari ini saya akan melakukan mungkin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berjudul teks prosedur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa keadaannya udah lesu karena kita pembelajarannya di akhir ya untuk kelas 9. Gimana kalian udah siap belajar? Siap. Coba Ibu mau tanya, mana bukunya? Keluarkan. Mana pensilnya? Keluarkan. Ya. Gimana? Sudah siap? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, KM-nya tolong disiapkan terlebih dahulu. Siapa KM-nya? Boleh kok. Ikas, pimpin doa dulu Ikas. Berdoa selain percaya masing-masing berdoa mulai. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Kelas 9K. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Lepi, kenapa Lepi? Sakit. Ya udah, kita doakan semoga Lepi cepat sembuh ya. Di kelas ini ada kesepakatan kelas? Ada. Kesepakatan kelas yang satu tidak boleh apa? Berisik. Terus kedua, Menghargai. menghargai pendapat. Kemudian ada lagi? Tidak bermalas-malasan. Tidak malas. Terus apa lagi? Piket harus sesuai jadwal. Kalian suka mengerjakan piket? Dari kemarin tentang apa? Teks apa? Teks berita. Oke, di teks berita itu apa sih? Teks berita itu Yang berisi informasi secara faktual dan aktual. oh fakta. Fakta tuh apa sih? Fakta itu nyata. Teks berita teh informasi yang berisikan secara misalkan di SMP Negeri 5 Tasikmalaya, siswa-siswanya mendapat makanan gratis dari Bapak Presiden. Benar apa tidak? Benar. Misalkan Ikas memiliki pensil ajaib. Dia bisa menggambar es krim, kemudian es krim tersebut bisa nyata. Benar apa tidak? Benar. Nah, materi selanjutnya yang kita bahas adalah petikan teks cerpen menjadi teks prosedur. Sebelumnya, ada yang mengetahui cerpen itu apa? Iya, betul, cerita pendek. Nah, cerita pendek itu berisikan tentang apa? Cerita. Ceritanya pendek apa? Ya, singkat. Terus apa lagi? Ada unsurnya nggak? Ada temanya tidak? Ada. Oke. Berarti, nah, Ibu mau nanya kepada kalian. Kalau teks prosedur itu apa sebelumnya? Ada yang tahu tidak? Langkah-langkah? Ia melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu. Oh, jadi teks prosedur mah langkah-langkah melakukan sesuatu. Ibu ingin ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian. Untuk sekarang kalian boleh lihat dulu video yang Ibu berikan. Tidak boleh berisik ya. Hah? Bungaku? Ya ampun, aku kenapa? Kok kamu malah layu sih? Duh, gimana ini? Masukkan bibirnya, lalu ditutup lagi pakai anaknya, terus disiram deh. Hai.
dulu ya. Sampai ketemu besok pagi ya bungaku. Hah? Bungaku? Ya ampun, kamu kenapa? Kok kamu layu sih? Duh. Nah, cerita tersebut tentang apa? Menanam bunga. Di proses menanam bunga apa aja tadi? Menyiram. Terus pakai apa sebelum pupuk? Terus mengalir tanah. Apakah menanam bunga itu ada langkah-langkahnya agar subur? Ada. Nah, salah satu langkah-langkahnya itu termasuk teks apa? Prosedur. Yang tadi masalahnya ada apa? Selalu sering. Kenapa? Menyiramnya apa? Berlebihan. Oh, menyiramnya berlebihan. Jadi si tanamannya jadi layu. Seharusnya menyiramnya satu kali. Paham? Nah, kemudian kita bahas dulu materi yang akan disampaikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu mengidentifikasi perbedaan antara teks cerita pendek dan teks prosedur. Dan yang kedua, mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Misal hari ini, Bu Desi membuat nasi goreng untuk anak Bu Desi. Bu Desi membuat nasi gorengnya itu pada pukul 6 sore. Karena anak Bu Desi malamnya akan ikut tahfiz misalkan. Nah itu teh berarti ada nasi goreng, berarti harus cara membuat nasi goreng itu yang pertama siapkan misalkan alat dan bahan. Nah itu teh ceritakan, tapi akhirnya ada teks apa? Paham? Nah, pengertian teks cerita pendek. Coba boleh dibaca oleh Gilby yang di belakang. Pengertian teks cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Teks prosedur, definisi dan struktur dibaca oleh Sauki. Boleh Sauki. Teks prosedur, definisi dan struktur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan suatu tindakan atau menyelesaikan tugas tertentu. Teks Dibaca oleh Ikas. Boleh Kas. Dan tulisan teks prosedur juga pertama, teks prosedur adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti. Tujuan lainnya adalah untuk membantu pembaca menyelesaikan tugas atau masalah dengan tepat dan efisien. Paham? Nah, ciri-ciri teks prosedur dibaca oleh Fadil. Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari teks jenis lainnya. Ciri-ciri tersebut membantu dalam memahami dan mengidentifikasi teks prosedur dengan mudah. Nah, Ibu setelah menganalisis, Ibu ada 4 kelompok ya, sesuai gaya belajar kalian, minat gaya belajar kalian sesuai asesmen ya. Yang kemarin, yang pertemuan kemarin, Ibu sudah melakukan asesmen di kelas ini. Oke, ada 4 kelompok ya. Ada kelompok Vanessa, Mutia, Gripin, dan Ikas. Boleh pindah ke kelompoknya masing-masing. Gripin, Dika, Sira, Arya, Alpatia, Aditya, Salia. Tepuk semangat. Apa lagi? Tepuk semangat. Semangat. Nih. Ini ya. Kelompoknya Mutia. Mana Mutia teh? Mutia. Nah, ini ya. Ini ya. Oke, selanjutnya kelompok Griffin.
Siapa di sini yang kebagian poster? Cung, poster. Poster. Mau warna apa? Birunya? Biru aja. Biru tua muda. Kalian mau hijau tua, hijau muda? Semuanya. Hah? Iya, ini biru. Ininya mau ungu apa pink? Hah? Ungu, pink. Kata ujang pink. Oke, pink di mereka. Nah, ayo bareng-bareng. Namanya apa ini kelompok ini? Abu. Ya, siapa aja sebutin? Rahman diisi dulu. Nama kelompoknya mau apa? Harimau? Sama kelompok Infer tuh anggota di sini. Iya, kalian membuat Anggota di sini. di sini. Anggota nih semuanya diisi. Kelas 9H. Itu membuat apa? Coba baca dulu. Apa? Ya, digambar. Pisau, telur, nasi, alat. Nih nasi goreng itu objeknya tuh pasti masak. Tuh ada nasi. Kenapa? Yang layang, Iya. lampion ceritanya. Iya, ini aja yang ini. Nah, kan ini kata ibu di ininya di sini. Mau kelompok Mutia dulu, boleh maju ke depan. Kelompok yang lainnya perhatikan apa yang teman kalian sampaikan. Jika kalian ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan ke kelompok yang sedang tampil presentasi. Memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dekat-dekat. Ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan langkah-langkah membuat layangan. Yang lainnya tidak berisik, tidak bersuara, perhatikan temannya. Nanti ada sesi tanya jawab. Alat dan bahan akan dibacakan oleh Mutia. Alat dan bahan terdapat 2 batang bambu, kertas minyak atau plastik tipis, dan lem kertas, benang, gunting, dan cutter. Dan langkah-langkah membuat layang-layang dibacakan oleh Gilby. Langkah-langkah membuat layang-layang. 1. Membuat sebuah kerangka. 2. Memotong kertas. 3. Menempelkan kertas dengan rapi. 4. Menambahkan hiasan. 5. Mengikat benang pada kerangka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Sauki. Cara menerbangkan layangan itu harus air kencang atau pelan? Angin kencang atau Angin. Oh. Oke, boleh. Dengan angin kencang. Apakah ada lagi? Ada lagi? Ada lagi tidak? Boleh, Vanessa? Berdiri. Sebutkan nama kelompoknya. Aku Vanessa dari kelompok 1 yaitu lampu. Ingin menanyakan soal kertas ini pakai kertas apa? Pakai Kertas minyak. atau Plastik tipis. Ya. Terima kasih. Oke, yang lainnya ada lagi? Apa? Boleh. Perkenalkan aku Griffin dari kelompok Inferno ingin menanyakan cara membuat tali timbal layang-layang di angin tipis. Apa? Cara membuat tali timbal layang-layang di angin tipis agar mudah diterbangkan. Cara gimana, Griffin? Cara membuat tali timba di Tali timba? menerbangkan layangan di angin tipis agar mudah
diterbangkan. Ayo, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah menanyakan. Boleh dijawab? Tali itu kan tali yang ininya ya, yang di layangannya. Biar mudah terbang itu seperti apa? Apakah menggunakan tali yang besar? Apakah talinya yang kecil jadi yang biar mudah diterbangkan atau bagaimana? Ayo Giobi. Apa gimana? Sebentar ya, diskusi dulu kelompoknya. Mengatur itu arah angin kemana? Gimana? Mengatur. Udah? Bisa? Ada yang kelompok lain bisa menanggapi? Bagaimana cara menerbangkan biar apa namanya? Jadi terbangkan. Talinya apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Oke, Gripin, apa pertanyaannya? Tadi boleh diulang lagi. Cara membuat tali timbal layangan agar mudah diterbangkan di angin kecil. Di angin yang kecil ada bisa yang jawab? Sebentar dulu. Ada yang kelompok lain yang bisa menanggapi? Tidak? Oke, tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasil kerja kelompok kalian. Ada yang menggunakan Canva dan ada yang digambar. Nanti Ibu akan dibuatkan sebuah produk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Tuangkan minyak atau margarin secukupnya. 3. Masukkan bawang putih, bawang merah, dan tumis hingga harum. 4. Masukkan 2 butir telur, kemudian arak-arik. 5. Masukkan 2 piring nasi. 6. Masukkan saus tiram opsional. 7. Masukkan kecap manis. 8. Masukkan lada dan garam secukupnya. 9. Sajikan dan tambahkan pelengkap sesuai selera. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, siap. Nama dan kelompoknya. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Gripin Alexander Wong dari kelompok Inferno. Ingin bertanya, bagaimana pendapat kelompok kalian tentang opini masyarakat tentang nasi goreng lebih enak jika dibeli di pinggir jalan pedagang kaki lima daripada membuat sendiri, dan sebutkan faktor-faktor penyebabnya. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan buat Gripin. Pertanyaannya. Masyarakat sebenarnya nasi goreng soalnya itu bikinnya sama orang lain. Sama orang yang profesional. Ya, Itu udah boleh. pengalaman. Terus itu kan emang pekerjaan Iya. Jadi lebih enak sama yang pinggir jalan karena kan emang ahlinya itu. Kalau bikin sendiri ya kadang kan asal-asalan. Terus kadang kan kalau sambil males kan jadi gak enak rasanya. Terus kadang gak konsisten gitu garam dan apanya gitu. Jadi ya lebih enak di pinggir jalan. Karena mungkin dia profesinya seorang pedagang ketimbang yang misalkan yang di rumah gitu. Dia memiliki bukan ini ya, keahliannya emang dipasarkan. Paham, Gripin? Gitu. Faktornya apa saja? Karena pedagang nasi goreng lebih memiliki pengalaman ya. Betul, gitu loh Gripin. Sekian sekian presentasi dari kelompok Labubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangannya dulu untuk kelompok labu Bu. Kelompok Gripin, siap-siap yang lainnya menanggapi dan yang lainnya tidak boleh iya semuanya. Nah, yang kelompok lainnya tidak boleh berbicara menanggapi kelompok yang lain yang sedang presentasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan untuk kelompoknya Gripin. Dan yang terakhir kelompoknya Raisa dan Ikas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Butterfly akan memperlihatkan poster yang sudah kami buat. Alat dan bahan akan dibacakan oleh Ikas. Alat dan bahan membuat nasi goreng adalah wajan, 1 wajan, 2 spatula, 3 bawang merah diiris tipis, 4 bawang putih diiris tipis, 5 cabai merah sesuai selera, 6 micin dan bumbu penyedap lainnya, 7 kecap, 8 nasi, 9 telur, 10 irisan ayam, dan tak lupa memakai minyak. Sejarah nasi goreng ada yang tahu? Coba Gripin, karena teman-temannya ada yang tidak tahu. Anda tahu sejarah? Oke, boleh Gripin maju ke depan. Nih dijelasin sama Gripinnya langsung pertanyaan dan dijelaskan langsung sama Gripin. Coba apa sejarah dari nasi goreng dari apa? Sebagai makanan Nusantara. Pertama mulainya muncul nasi goreng. Nasi goreng awalnya dibawa oleh orang-orang Cina yang pergi merantau ke Indonesia, lalu resepnya itu dimodifikasi agar sesuai dengan lidah warga lokal. Oh, jadi asal usulnya nasi goreng itu pertamanya itu oleh warga Cina, kemudian diolah resepnya gitu, diperbaiki, disempurnakan oleh warga Indonesia gitu. Oke, baik, terima kasih Gripin, tepuk tangan untuk Gripin. Ada yang lagi ditanyakan? Ada yang mau menanyakan lagi? Sekian presentasi hasil dari poster kami. Maaf jika ada salah kata atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh duduk kembali. Nah, coba kalian berdiri dulu. Kalian tadi sudah mengerjakan. Berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Siap, siap, siap. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi kurang kompak. Tepuk semangat. Kita tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Nah, setelah kalian mendengar dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, coba kesimpulan hari ini tentang teks apa? Teks prosedur. Teks prosedur itu contohnya tadi membuat apa? Dan layang-layang dan nasi goreng. Jadi di tahapan nasi goreng dan tahapan pembuatan layang-layang itu ada apa saja? Di teks prosedurnya ada alat dan betul, Sauki. Kita tepuk tangan untuk Sauki. Kemudian di samping alat dan bahan ada apa saja? Langkah-langkah. Tepuk tangan untuk Dika. Selanjutnya ada tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu mau di itu LKPJ-nya boleh dikumpulkan lagi karena di Canva udah dikirim ke ibu ya. Kelompok itu nah,
Sekarang Ibu akan membagikan link untuk tugas individu kalian ya. Kalian mengerjakan handphonenya boleh dikeluarkan, boleh dikerjakan sekarang. Ibu Desi akan mengirim link. Oh iya, boleh diambil. Sudah ada linknya? Sudah ada linknya? Nah, ini hasil dari kelompok Mutia. Mohon maaf karena infokusnya tidak tersambung dan mati. Ini kelompok Mutia, hasil dari kanvanya boleh dilihat. Vanessa kelompok 1 ini kanvanya. Kanva, ada kanvanya. Ini kelompok Vanessa. Ini kelompok Vanessa ini kanvanya. Ya, sudah mengerjakan. Ini kelompok Gripin. Nih hasilnya Gripin. Nih. Ya. Dan yang terakhir kelompok Ikas dan Raisa. Ini ada nasi gorengnya. Nih. Mohon maaf ya, karena infokusnya mati, jadi Ibu tidak bisa menayangkan di sana. Kau kerjakan. Udah dikerjakan, udah sip, udah. 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 Siap, terima kasih. Nanti nilainya langsung Ibu. Udah. Oke, sip. Terima kasih. Udah. Oke, kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Neng, sorry itu. Nah, maaf ya. Sudah? Siap? Coba sekarang Neng, jangan belum pulang. Ini dulu. Belum pulang. Nah, menurut kalian, kita berefleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Ada yang mau mewakili satu orang? Boleh, Vanessa? Ya, berdiri. Pembelajarannya seru, gak ngebosenin, terus materinya juga mudah dipahami. Oke, materinya mudah dipahami. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Materinya katanya mudah? Iya, karena kalian juga tadi langsung paham. Karena di teks prosedur itu ada apa saja? Langkah-langkah. Kemudian ada apa lagi? Alat dan bahan. Kemudian adanya suatu? Paham? Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas teks prosedur, tapi tentang unsur kebahasaannya. Teks prosedur itu ada apa saja? Paham? Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat. Amin. Dan doakan yang tadi sakit Lepi ya, sedang sakit kita mudah-mudahan Lepi cepat sembuh. Dan bisa berkumpul bersama kalian. Bukunya boleh disimpan di tas. Sudah? Boleh KM? Pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.